Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kita sampai ke pertemuan 24, tanggal 22 September 2023, Tafsir Al-Jailani. Kita masih membaca surat Al-Baqarah ayat 126 ya. Jika Anda bawa tafsirnya, silakan dibawa, Bapak Ibu. Halaman 125. Kali ini saya baca langsung dari tafsirnya Bapak Ibu, dan saya sarankan kalau Anda baca kitabnya silakan dibuka juga. Halaman 125, surat Al-Baqarah ayat 125. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadin niyat kulli niyatun salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi inni zalamtu nafsi fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan wa qalu kunu hudan aw nasara tahdadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibrah wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi di ayat 125 surat Al-Baqarah, Bapak Ibu, Allah berfirman, waqalu, dan mereka berkata, yaitu masing-masing dari kedua kelompok ini, orang Yahudi dan orang Nasrani berkata padamu, kunu hudan au nasoro, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, agar tahtadu, supaya kamu mendapat petunjuk ke jalan yang benar. Maka katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad SAW, kul, katakan pada mereka, kami tidak akan mengikuti pandangan-pandanganmu dan keinginanmu yang buruk.
Bal, tapi melainkan kami akan mengikuti millata Ibrahim Hanifa. Kami akan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang bersih, jauh dari pandangan yang batil. Jadi mereka ini kan sebenarnya umatnya Nabi Musa sama Nabi Isa. Nabi Ibrahim atasnya lagi gitu ya. Cuman karena sebenarnya ajaran Nabi Musa, Nabi Isa ini ajaran yang lurus, cuman udah banyak disimpangkan, udah banyak didistorsi oleh orang Yahudi sama orang Nasrani, maka ketika Nabi Muhammad diajak mereka untuk jadi Nasrani atau Yahudi, Nabi Muhammad menyampaikan, enggak, saya hanya akan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, yang lurus, yang hanif, yang lurus, yang bersih dari pandangan yang batil. Hanifah. Wa ma kana minal musyrikin, kami bukan orang-orang yang musyrik. Ya, karena kenapa disebutkan begitu? Ya, karena mereka mengajak ke kemusyrikan. Jadi berkedok ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi sebenarnya mereka telah udah banyak menyimpangkan itu dan menjadi golongan yang musyrik. Dan Nabi Muhammad nggak mau mengikuti itu, kita kembali ke agama kakek kita, siapa Nabi Ibrahim, yang agamanya adalah idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Agama Nabi Ibrahim ketika diberi firman oleh Allah, berislamlah kamu Nabi Ibrahim, patuhlah, pasrahlah, serahkan dirimu pada Allah, bahkan kamu sembelih anakmu. Nabi Ibrahim cuma bilang aslamtu li rabbil alamin. Saya berislam, saya bertaslim, saya memasrahkan diri saya mematuhi patuh padamu ya Allah samina wa atona. Pada siapa? Pada li rabbil alamin, pada Tuhan semesta alam semesta. Tuhan semesta alam ya. Nah itu agama Nabi Ibrahim, agama yang paling murni awalnya. Makanya disebut dengan bapak tauhid, karena dari beliau lahir agama-agama samawi. Yahudi, Nasrani, Islam ini awalnya dari agamanya Nabi Ibrahim, tapi kemudian banyak disimpangkan gitu kan. Sampai akhirnya Allah menurunkan agama Islam sebagai penutup semua agama. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia Nabi Ibrahim dari golongan orang-orang yang musyrik, karena ia tidak meyakini wujud selain Allah. Qulu, katakanlah pada mereka, untuk menjawab kata-kata mereka, sekaligus menunjukkan dan mendengarkan jalan yang benar pada mereka. Amanna billah, kami beriman pada Allah yang esa dan bertajalli di cakrawala dengan nama-nama indahnya dan sifat-sifat luhurnya. Jadi Allah itu esa, kemudian bertajalli itu bermanifestasi, menciptakan alam semesta untuk supaya kita mengenal dia. Jadi karena kalau mengenal langsung nggak bisa, karena nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, kan gitu. Nggak bisa dibuktikan mungkin secara empiris, kan gitu bahasanya orang sains ya. Mereka nggak mau percaya kecuali bisa dibuktikan secara empiris. Tuhan nggak bisa, tapi dia bermanifestasi. Tapi dia menciptakan alam semesta ini supaya kita melihat hakikat di balik semua ini ada yang menciptakan. Jadi itu eh, amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Kami beriman pada Dia Allah dan pada apa yang diturunkan pada kami dan pada orang-orang sebelum kami, nabi-nabi sebelum kami. Siapa? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Yaitu kepada nabi. Jadi kami beriman pada Allah, pada apa yang diturunkan pada kami dan kepada apa yang diturunkan pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ini nabi-nabi Bani Israel lah, Pak Ibu. Dan anak cucunya wal asbat, yang mewariskan agama kami. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan kami juga beriman pada apa yang diberikan pada Musa dan Isa. Jadi ditegaskan lagi, Nabi Muhammad juga beriman pada nabinya Bani Israel, nabinya orang Yahudi dan nabinya orang Nasrani. Cuman nggak beriman dengan apa yang mereka katakan karena sudah banyak disimpangkan.
Jadi kami juga beriman pada Nabi Musa, Nabi Isa, yaitu dan kitab-kitab yang diturunkan pada beliau berdua. Wa ma'utiya Musa wa Isa, dan kami beriman pada yang diberikan pada Musa dan Isa, yaitu kitab-kitab dan ayat-ayat yang menunjukkan tauhid zat dan membenarkan Rasul yang membawanya dari sisi Tuhannya. Wa ma'utiyan nabiyuna mir rabbihim, dan kami beriman kepada semua nabi-nabi dari Tuhannya untuk memberi petunjuk pada orang-orang sesat di antara para hamba menuju jalan tauhid. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka dan tidak mendustakan mengingkari kenabian mereka. Tapi kami beriman dan mempercayai semua ajaran mereka karena mereka membawa petunjuk menuju tauhidullah meskipun jalan mereka berbeda-beda. Wa nahnu lahu muslimun, dan saksikanlah kami ini orang-orang yang muslim. Muslim itu apa? Berserah diri kepadanya. Yaitu kami tunduk pada Allah, menghadap pada Allah meskipun kami mendapat penjelasan dari para nabi dengan jalan yang beragam dan kitab yang berbeda. Jadi nabinya berbeda-beda, kitabnya berbeda-beda, tapi sebenarnya menunjukkan pada jalan yang sama, yaitu tauhid. Fa'in amanu, maka jika mereka beriman setelah mendengar ucapan-ucapan itu darimu, bimithli ma amantum bih, sebagaimana kamu imani, seperti halnya kalian yang mendengar jalan iman dari Rasulmu, faqodih tadau, maka mereka telah mendapat petunjuk ke jalan tauhid, sebagaimana kalian mendapat petunjuk. Fa'in tawallau, tapi kalau mereka berpaling dengan kata-kata yang kau ucapkan pada mereka, Nabi Muhammad, maka fa'in nama hum fi siqoq, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Siqoq, permusuhan. Mereka tiada lain dalam perselisihan dan perpecahan denganmu. Fasayakfikahumullah, maka kamu akan dipelihara dari mereka oleh Allah. Fasayakfikahumullah, maka enggak usah khawatir, Allah akan memeliharamu dari mereka, yang meliputi kamu dan mereka, yang melihat rahasia dan isi hati mereka sebagai sumber perselisihan dan perpecahan. Wa huwas sami'ul alim, karena dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Mengetahui apa? Kekufuran dan kemunafikan, mengetahui kekufuran dan kemunafikan mereka yang tersimpan dalam hati. Kemudian katakanlah pada mereka, apa yang kami bawa tentang tauhid yang bersumber dari tuntutan agama Hanif ini, agama yang Hanif ini, yang lurus ini adalah sibghatallah, sibghah Allah, yakni agama Allah. Dia menuntun hati kami agar mendapat petunjuk menuju kejernihan tajrid dan kepentingan tafrid. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, sehingga patut kami ikuti, karena tidak ada wujud selain Allah. Wa nahnu lahu abidun, dan karena yang selain Allah sebenarnya tidak wujud, maka kami hanya kepadanya lah, kepada Allah sajalah kami menyembah, menjadi abid, menghamba. Yakni kembali berpulang sebagaimana berpulangnya bayangan kepada pemilik bayangan. Jadi kita ini bayangannya gitu. Allah pemilik bayangan, dan kembalinya citra di atas cermin pada entitas yang menimbulkan citra itu. Setelah terjadi perdebatan panjang antara para pendeta Yahudi dan kaum muslimin, maka Allah memerintahkan Rasulnya agar berbicara dengan kata-kata hikmah. Allah berfirman, "Qul, katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, katakan yang menunjukkan Tuhan zat dan menggugurkan semua prasangka. Atuhajjuna, apakah kamu akan berdebat dengan kami dan membantah kami fillah, tentang Allah yang telah menciptakan segalanya dari ketiadaan, dengan memancarkan tajalli sifat-sifatnya pada semua dan memercikkan sebagian cahayanya pada mereka. Wa huwa rabbuna wa rabbukum,
sedangkan Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu sekalian, dengan menciptakan kamu sekalian dari yang tiada, walana a'maluna, dan setelah Dia menciptakan kami, maka bagi kami adalah amalan kami, yang baik maupun yang buruk, walakum a'malukum. Bagi kamu adalah amalan kamu yang baik maupun yang buruk. Tidak ada menanggung amalan darimu kepada kami, dan kami tidak pula dari dan tidak pula dari kami kepadamu. Jadi amalmu ya amalmu, amalanku amalanku. Kita tidak saling menanggung. Fanahnu lahu mukhlisun. Dan kami sebagai umat mengikuti agama Nabi Ibrahim, hanya kepadanya lah, hanya kepada Allah lah, yang maha menampakkan dan maha tampak dengan segala sifat dan nama, bukan kepada bayangan-bayangan selain Dia. Mukhlisun, dengan tulus kami mengabdikan diri. Hanya pada Allah lah kami mengabdikan diri, menghadapkan wajah dengan sepenuh ikhlas yang tumbuh dari cinta yang membuat hamba fana dalam zatnya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk pelayan para kekasihnya yang tulus. Di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami ini adalah orang-orang yang tulus, ikhlas dalam mengabdikan diri. Apa tulus ikhlas mengabdikan diri itu? Yaitu mengabdi dengan cinta. Sampai kita ini fana, sampai kita ini hilang ego kita, diri kita, yang ada hanya Allah. Jadi penegasan menghamba dengan ikhlas itu, Bapak Ibu, adalah meniadakan ego kita, menundukkan nafsu kita. Sampai dalam taraf yang paling puncak kita ini fana unfillah, kita menjadi tiada, yang ada hanya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di alam semesta ini termasuk kita. Ini enggak ada. Fana, hilang, akan musnah. Wa yabqa, sementara yang abadi, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanyalah Allah Tuhanmu yang maha jalali wal ikram, yang maha perkasa dan maha mulia. Jadi Bapak Ibu, inti keislaman itu adalah berpasrah diri. Nganggap diri kita nggak penting. Sampai kita ini fana, sampai kita ini hilang. Yang ada hanya Allah. Makanya agak susah kita berislam kalau kita itu masih banyak, masih besar egonya. Masih nganggap diri kita ini penting. Masih dikit-dikit tuh ngomongnya aku. Untungku buat apa? Untungnya untungnya buatku apa gitu. What's in it for me? Kalau kita masih kayak begitu agak susah Pak Ibu menjadi orang Islam, menjadi benar-benar taslim. Mungkin agama Islam oke. Islam KTP gitu ya. Atau mungkin Islam di level yang dangkal. Tapi yang benar-benar taslim sampai kayak Nabi Ibrahim ini, wis benar-benar tunduk patuh. Sampai disuruh menyembelih anaknya loh. Kan ekstrim itu apa ya. Anda mau analisa pakai apapun rasional nggak akan masuk apa ya. Bagaimana seorang ayah menyembelih anaknya itu kan nggak rasional, nggak empatik, kejam gitu kan. Nah disitulah justru keislaman itu diuji. Banyak orang kan beragama itu diambil yang dia suka, yang nggak suka nggak mau gitu. Jadi tidak benar-benar taslim, hanya sesuai selera mereka. Ini agak berat apa Ibu ya. Orang kadang-kadang mau menerima semuanya, asal sesuai kepentingan dia gitu. Lah, kalau gitu ya bukan taslim. Taslim itu bahkan kepentingan dia pun akan dia relakan. Jadi mau Islam asal cocok dengan kepentingan dia. Kadang-kadang ada yang jadi mualaf
masuk agama Islam. Kenapa ya? Karena menikah sama orang Islam. Karena ya Indonesia ini penduduknya kebanyakan Islam. Jadi kalau kita nggak Islam jadi kurang kurang disambut dengan baik mungkin. Akhirnya berislam. Jadi ya ya lumayan daripada tidak ya. Cuman ya Islam yang sesungguhnya itu bukan Islam yang sesuai dengan kepentingan kita. Mungkin jadi pejabat, akhirnya ya memimpin doa bersama. Penampilannya di Islami gitu. Lah yang gitu-gitu itu bukan bukan hanifah muslimah, bukan lurus dan tidak taslim, tidak berislam. Ini tidak beragama sebenarnya. Agamanya itu hawa nafsu. Aro'aitalladzi, jadi afaro'aitalladzi yurad, saya ini bahasa Arab yang kurang baik. Jadi tidakkah kamu lihat ada orang-orang yang ilahahu hawa, yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya gitu. Jadi ngakunya berislam, tapi sebenarnya bukan beragama Islam dia itu. Agamanya dia itu agama hawa nafsu. Menyembah hawa nafsunya sendiri. Ya dia akan ke masjid kalau itu menguntungkan dia. Dia akan berpenampilan Islami karena ya menguntungkan dia. Demi jabatan, demi supaya dapat jodoh yang baik, dan lain sebagainya. Yang kayak gini ini tidak berislam dengan ikhlas. Yang berislam dengan ikhlas itu yang justru merelakan kepentingan dirinya. Ini bahkan diteliti oleh William James, Bapak Ibu. Salah satu pelopor ilmu psikologi modern dari Harvard University, dan orang pertama yang membahas tentang psikologi agama, psychology of religion. Dia bilang ada dua tipe keberagamaan. Ada orang beragama untuk kepentingan dia sendiri. Jadi extrinsic religiosity versus yang intrinsik. Ada yang beragama yang dia letakkan kepentingan dia sendiri demi kepatuhan pada agama. Nah, yang pertama itu dia sebut dengan toxic religiosity atau keberagamaan yang beracun. Makin dia nampak beragama, makin dia itu keracunan gitu. Kenapa? Karena dari awal udah agamanya udah nggak ikhlas, udah menggunakan agama, menyalahgunakan agama untuk kepentingan dia, untuk kepentingan politik, kepentingan jabatan, kepentingan ekonomi. Sementara keberagaman yang intrinsik, keberagaman yang healthy religiosity, keberagaman yang sehat, yang dia berikan dirinya. Jadi ini sangat halus, Bapak Ibu, tapi menjadi perbedaan sangat besar. Ya mari kita renungkan kita selama ini keberagamaannya yang mana, yang toksik apa yang healthy, yang intrinsik apa yang ekstrinsik. Keberagamaan yang sebenarnya menyembah nafsu kita sendiri, atau keberagamaan yang justru merelakan nafsu kita untuk kita korbankan demi cinta kita sama Allah. Dan Nabi Ibrahim itu terbukti berkali-kali apa ya, Bu, mengorbankan dirinya. Bahkan orang yang dia paling cintai demi kepatuhan pada Allah. Makanya simbol ketauhidan Nabi Ibrahim itu. Itu juga pembeda utama dengan agama-agama yang lain. Orang Yahudi agamanya agama kritis, sangat kebanyakan tanya. Jadi sering mempertanyakan nabinya gitu. Sampai jengkel nabinya itu. Jadi agama seakan-akan bagus ya, rasional sekali kan orang Yahudi itu. Sangat pinter. Tapi ya justru karena itu dia jadi kebanyakan mempertanyakan dalam tanda petik menurut mereka dogma-dogma mungkin ya. Kalau zaman sekarang gitu. Menganggap agama sebagai dogma-dogma gitu kan. Nah orang Yahudi suka mempertanyakan itu. Nah itu wataknya Yahudi. Pinter tapi menggunakan kepinterannya untuk mempertanyakan sesuatu yang sudah apa sudah menjadi dalam tanda petik dogma yang diajarkan oleh oleh nabinya gitu.
Itu Yahudi. Sementara Nasrani ya cenderung mengikuti hawa nafsu. Ya kan minta makanan turun dari langit gitu kan. Dikasih sama Allah, tapi tetap aja nggak beriman setelah itu. Nah, kita sebagai orang Islam ini perbedaan utamanya di situ apa Ibu? Kita tidak mengikuti hawa nafsu kita tunduk patuh baik itu apa nafsu kita maupun kenakalan pikiran kita ini kita patuhkan pada Allah. Kita tundukkan pada Allah. Tidak banyak mempertanyakan ke orang Yahudi, tetap kritis dalam beragama itu kritis dalam hal apa ya? Ya kita tetap berpikir berakal sehat gitu. Tapi jangan kemudian kita mempertanyakan hal yang udah fundamental diajarkan oleh Nabi, terus anggap itu dogma-dogma, akhirnya malah jadi kayak orang Yahudi nanti. Atau nuruti hawa nafsu, kayak orang Nasrani. Jangan sampai kita jadikan hawa nafsu kita atau pikiran kita sebagai Tuhan kita. Ini kan Allah cerita ini apa ya Bu, supaya kita nggak niru mereka. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbato kanu hudan au nasara. Qul a antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallahi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Apakah kamu kemudian kaum Yahudi dan Nasrani tunduk setelah kita jelaskan pada mereka bahwa kita mengikuti agama Nabi Ibrahim dan tidak mengikuti agama mereka? Ataukah kamu membangkang? Ataukah mereka membangkang? Sehingga am takuluna sehingga am takuluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan au nasara. Ataukah kamu membangkang sehingga kamu mengatakan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Mereka mengikuti agama kami. Jadi mereka mengklaim bahwa para nabi-nabi itu agamanya Yahudi atau Nasrani. Itu klaim mereka. Jika mereka menyombong, membangkang dan berkata seperti itu, katakan Nabi Muhammad, "Qul antum a'lamu amillah." Apakah kamu ini katakanlah pada mereka wahai Rasul yang paling sempurna dengan sebuah pertanyaan yang bertujuan mengecam mereka. Apakah kamu lebih mengetahui tentang keadaan mereka dibanding Allah? Qul antum a'lamu amillah. Apakah kamu itu lebih ngerti keadaan para nabi itu dibanding Allah sendiri yang telah menafikan, yang telah mengatakan bahwa mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani dengan firman-Nya. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah orang yang lurus, Hanifah, Hanif, dan berserah diri pada Allah. Hanifah muslimah, jadi yang Hanif, yang lurus dan berpasrah diri pada Allah, yang menyatakan terlepas dari kedua agama tersebut. Setelah itu biarkan mereka bermain-main dalam kesesatan mereka. Waman adlamu, dan setelah jelas di hadapan mereka dan setelah jelas di hadapan mereka kebenaran agama Nabi kita Muhammad SAW, dan jelas pula kesesuaian agama yang beliau emban dengan agama ayah beliau Ibrahim dengan kesaksian dari kitab-kitab dan rasul-rasul mereka, maka waman adlamu, dan siapa yang lebih zalim terhadap Allah, mimma kata masyahadatan, daripada orang yang menyembunyikan kesaksian, daripada orang menyembunyikan kesaksian kuat di dalam kitab-kitabnya yang benar, indahu, yang ada padanya bahwa itu diturunkan minallah, dari Allah yang menurunkan para rasul dan kitab-kitab yang saling membenarkan satu sama lain, yang penyembunyiannya itu muncul dari jantung kebencian dan permusuhan,
setelah mereka mengetahui kebenarannya. Pada saat yang sama mereka menyangka mampu merahasiakan itu dari Allah. Wa mallahu, sedangkan tidaklah sekali-sekali Allah yang meliputi semua hayat mereka, bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu lupa atau lengah dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka menyembunyikan isi kitab dan kemunafikan demi menjaga kedudukan mereka dan kedudukan nenek moyang mereka. Katakanlah pada orang-orang yang mengikutimu, wahai Rasul, yang paling sempurna untuk mengingatkan dan memperingatkan mereka. Tilka ummatun qad khalat. Itulah keadaan orang-orang terdahulu yang telah lalu. Qad khalat, yang telah lalu dan telah lampau. Laha ma kasabat, nggak usah khawatir, baginya, bagi mereka, balasan mereka, baik yang baik maupun yang buruk di kehidupan dunia, walakum ma kasabetum, dan untuk kamu balasan atas apa yang kamu lakukan sendiri. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban, nggak akan ditanya-tanya tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah nggak akan menanyakan keadaan mereka padamu. Ini cuma pelajaran buat kita semua agar nggak niru mereka. Tapi kamu nggak akan ikut tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Walaupun mereka ini anak moyang kita, gitu. Anak masing-masing. Kami berlindung dengan anugerahmu dari azabmu, wahai pemberi petunjuk pada orang-orang yang kebingungan. Kemudian ketika yang mendominasi di Rasulullah SAW di awal hal dan suluk beliau adalah tauhid sifat dan tauhid af'al yang beliau warisi dari para leluhur beliau sallallahu alaihim, maka beliau pun mengikuti kiblat mereka. Tapi ketika tersingkapkan tauhid zat pada Rasulullah dan didominasi oleh manifestasi tajalliyah dan pencarian isrok zatnya, beliau mengalami ketersergapan, istisrok, overwhelm gitu ya, dan ekstase spiritual, walah. Namanya walah itu ekstase spiritual. Bahkan fana dan lebur yang di dalamnya diri beliau menghilang. Dan setelah beliau turun dari kondisi walah dan istisroknya tersebut, Allah mengkhususkan badannya kiblat dan tempat menghadap tertentu yang jelas sebagai tanda atas kiblatnya yang hakiki dan maknawi. Kemudian ketika Allah memerintahkan Rasulullah untuk menghadap ke arah kiblat baru itu, pada saat beliau sedang melaksanakan sholat menghadap kiblat yang lama, Rasulullah pun langsung mengubah arah sholatnya. Saat itulah orang-orang munafik berusaha mempergunjingkan hal tersebut. Di awalnya kiblatnya kan ke apa, Masjidil Aqsa ya. Kemudian di tengah-tengah sholat itu dapat wahyu supaya mengubah arah kiblatnya. Jadilah kiblatnya belok ke arah Ka'bah. Makanya ada masjid kiblatain ya. Masjid dua kiblat. Itu masjid di mana tempat di mana Nabi ketika sholat kiblatnya tiba-tiba berubah. Jadi yang awalnya ngadep Masjidil Aqsa tiba-tiba geser ke Ka'bah. Dan itu kemudian dikritisi, dipergunjingkan oleh orang-orang munafik. Mereka sibuk dengan memunafikan mereka, melontarkan berbagai ketuduhan pada Rasulullah yang sama sekali tidak pernah dilakukan beliau. Orang-orang munafik menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Rasulullah, bertekad untuk mendebat beliau. Namun Allah berkehendak untuk memperingatkan Rasulullah tentang kemunafikan mereka terkait masalah kiblat dengan berfirman, sayaqulus sufaha'u minan nasi wa ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ini kita bahas besok insyaallah Bapak Ibu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah.
Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi ya Bapak Ibu eh, waktu kita dan ilmu kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok insya Allah.